Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah hari ke-30. Padahal baru kemarin kita mengadakan rapat pembentukan panitia, ya Pak. Tahu-tahu sekarang sudah di penghujung Ramadan. Artinya apa Bapak Ibu? Begitu cepatnya waktu berjalan. Seperti ceramah kemarin oleh Ustaz Martono yang membahas surat Al-Asr. Artinya yang rugi bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita harus jeli dalam memanfaatkan semua yang kita lalui itu untuk kebaikan. Di kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang ini, sikap dalam menerima takdir gitu. Artinya apapun yang Allah tetapkan, apapun Allah yang telah gariskan dalam kehidupan kita ini, itu adalah semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu baik, senang atau kurang menyenangkan bagi kita, itu adalah semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang beriman, ada beberapa sikap yang harus kita miliki, yaitu adalah ridho menerima semua ketentuan Allah. Kita harus ridho menerima. Allah Al-Qadir, Allah Maha Penentu. Apapun yang sudah dituliskan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Bagaimana cara kita agar kita selalu sabar? Bagaimana cara kita agar selalu ikhlas? Setidaknya dalam Al-Quran itu ada beberapa surat, ada beberapa ayat. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bisa jadi apa yang menurut kita itu baik belum tentu baik dari Allah itu, dan bisa jadi apa yang kita suka itu ternyata tidak baik bagi Allah itu. Jadi semua kejadian yang kita alami, kita itu harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Apapun itu, dalam keadaan susah, senang, kita harus ridho menerima takdir kita. Kita harus ikhlas. Adapun ujian yang Allah berikan kepada kita itu sudah sesuai dengan takaran masing-masing hambanya. Pada surat Al-Baqarah ayat 286 sudah diterangkan juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya atau kesanggupannya.
Jadi ketika ada seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu sudah mempersiapkan, Allah itu sudah yakin bahwa si A itu diuji dengan keadaan seperti ini, A itu mampu gitu. Kita harus selalu bersyukur. Kita nggak boleh ngeluh, kita nggak boleh. Itu akan semakin membuat kita itu bersikap kurang baik terhadap Allah. Kita harus selalu bersikap di balik semua ini pasti ada hikmahnya gitu. Dalam surat Al-Insyirah juga sudah dijelaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan, itu pasti. Kadang-kadang 3 ayat ini selalu menghibur saya Bapak Ibu. Ini yang selalu menjadi patokan saya itu, saya ingat terus. Kalau saya mengalami sesuatu, saya itu selalu 3 ayat ini selalu saya jadikan pedoman. Ketika kita sedang diuji, nggak selamanya orang itu susah, gitu. Kita harus selalu bersyukur. Bahkan ketika kita sakit pun, seandainya kita ridho dan ikhlas menerima, itu sebenarnya Allah itu sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi buat yang sakit, yang sedang mungkin tidak bisa kumpul, atau yang sedang diuji dengan mungkin yang memang tidak sembuh gimana, kita ya Allah itu lebih maha mengetahui, sedangkan kita itu tidak tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan puasa tahun ini membawa kebaikan untuk kita semua, menjadikan kita pribadi yang lebih baik, membuat kita meningkatkan iman kita. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan dengan kondisi iman yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, dengan persiapan semua yang lebih baik. Mudah-mudahan dari jamaah kita yang sakit diberikan kesembuhan. Mungkin yang punya masalah segera dikasih solusinya. Ini luar biasa, bulan puasa ini saya itu sedih sebenarnya. Tiba-tiba langsung mau selesai gitu bulan Ramadan. Padahal kita tahu semua amalan di bulan Ramadan ini itu pahalanya dilipat gandakan. Bisa jadi kita itu masuk surga itu dengan karena rahmatnya Allah, bukan karena sholat 5 waktunya, bukan karenanya, tapi dengan cara yang lain gitu. Bisa jadi kita bersihkan karpet masjid, bisa jadi kita membantu menyiapkan buka puasa bersama, bisa jadi dari situ. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah, kepada seluruh donatur yang sudah membantu mensukseskan dan sudah berpartisipasi selama awal puasa sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada sedikit titipan dari Pak Judi. Setelah Ramadan ini, bagi yang puasa Senin Kamis, nanti bisa ucap tadarus sore di masjid dan bisa buka bersama lagi Pak. Membawa sendiri-sendiri. Maksudnya Pak Judi membawa sendiri-sendiri, tapi tujuannya baik untuk memakmurkan masjid. Mungkin yang saya sedikit lupa menyinggung kemarin kan dari Pak Budi masukan untuk acara setelah sholat tarawih kemarin kan sepi gitu. Paling ada beberapa orang yang di masjid gitu. Mungkin masukan untuk panitia atau ketua panitia Ramadan tahun depan ya mungkin bisa diagendakan untuk acara tadarus bersama itu 1 hari 1 juz. Mungkin seperti malam Jumat, tapi kita fokus untuk 1 hari 1 juz biar masjid kita itu terlihat sebenarnya itu sangat bagus di masjid kita itu. Cuma memang kemarin mohon maaf Pak Budi kelupaan
mungkin tidak kepikiran, itu sangat bagus. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum